adik-adik, kita ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Ya, Kak Rin sama Kak Malvin. Sekarang kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Kak Rin ada di pagi berdiri. Adik boleh duduk lagi, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada pagi yang cerah ini Kau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk melanjutkan ibadah. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari hari Paskah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ada sukacita adik-adik? Lupa ya akan lupa. Kak Malvin, ada sukacita enggak? Sukacita, sukacita. Tak akan pernah kita sesali sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu. Dinyatakan berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihi, mengiringi seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kak Rin percaya dan di rumah pasti tetap sukacita, ya kan? Nah, sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Sofi. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian, baca kitab suci.
adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, hari ini, pagi ini Kak Sofi mau cerita tentang buah-buah roh. Apa sih buah-buah roh? Dan terdapat di kitab mana? Di ayat berapa sih buah-buah roh itu? Namun, sebelum Kak Sofi menjelaskan, Kak Sofi mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Dan kami sebentar lagi mau mendengarkan cerita. Tolong Tuhan pimpin kami, sertai kami, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pimpin kami, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sama seperti yang tadi Kak Sofi bilang, Kak Sofi mau menjelaskan tentang buah roh. Pasti ada yang di hatinya berkata begini, apa sih buah-buah roh itu? Aku baru pernah denger nih Kak. Apa sih yang dimaksud dengan buah roh itu? Nah, Kak Sofi jelaskan dengan cerita dari Tuhan Yesus ya. Dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-19, di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengutuk sebuah pohon, namanya pohon ara, karena dia tidak menghasilkan buah. Nah, demikian seperti hidup kita adik-adik. Ibarat sebuah pohon, kita harus menghasilkan buah. Lalu buah roh itu sendiri adalah perubahan perilaku dan sifat kita yang harus kita miliki sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sama seperti pohon mangga, buah roh itu juga tidak menghasilkan buah untuk dirinya sendiri, tapi harus juga bermanfaat bagi orang di sekitar kita atau orang lain. Nah, ada yang tanya sekarang, memangnya buah roh itu apa aja sih Kak? Ya, buah roh itu sebelumnya kalian ada yang tahu nggak sih buah-buah roh itu ada berapa? Mungkin ada yang tahu gitu. Oh, ada segini Kak, ada segini. Ada yang tahu nggak? Ya, jadi buah roh itu ada 9. Apa aja isinya? Sekarang kita buka Alkitab kita di Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23. Harus dibuka Alkitab ya, di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Jika sudah menemukannya, Kak Sofi mau membacakan untuk kita semua. Oke, adik-adik simak ya yang baik sambil dibaca Alkitabnya masing-masing. Kak Sofi bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, jadi dari ayat tersebut kita tahu buah-buah roh itu apa aja. Apa aja ayo? Kita sebutkan bersama-sama ya. Oke. Yang pertama itu kasih. Ya. Yang pertama adalah kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kita kok untuk mengasihi. Ya, mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama kita. Terlebih lagi kita harus mengasihi siapa? Tuhan Yesus. Oke. Yang kedua adalah sukacita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus sukacita.
dimanapun, kapanpun kita harus bersuka cita. Nggak boleh cemberut itu, nggak boleh. Apalagi kalau disuruh ibadah cemberut, itu nggak boleh ya. Kita mau, kan kita beribadah buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersuka cita menghadap Tuhan Yesus, ya. Lalu yang ketiga adalah damai sejahtera. Yang selanjutnya ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, jadi itu adik-adik buah-buah roh. Ini ada yang tanya lagi nih. Lalu gimana sih Kak caranya biar kita anak-anak Tuhan itu bisa menghasilkan buah? Nah, ibarat pohon mangga tadi ya, ibarat pohon mangga, dia bisa berbuah karena adanya sumber makanan. Apa sumber makanannya? Sumber makanannya itu adalah dari misal disiram setiap hari, ya kan? Kalau ia disiram terus, kita jauhkan dari hama, lalu ranting-ranting yang patah itu kita buang, daun-daun yang kering itu kita singkirkan, ya pasti lama-kelamaan pohon tersebut akan tumbuh, lalu berbuah. Dan kalau kita merawatnya dengan baik, maka buah yang dihasilkan adalah buah yang baik juga, mangga yang manis, yang enak gitu ya. Jadi sama kayak kita anak-anak Tuhan, sama seperti pohon mangga tadi, kita harus memiliki sumber makanan. Nah, sumber makanan untuk kita apa Kak? Sumber makanannya melalui yang pertama, merenungkan firman Tuhan. Itu yang paling utama. Kita harus membaca firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan, dan yang paling penting lagi kita harus melakukan firman Tuhan tersebut. Ya, itu paling utama dalam kita untuk kita boleh berbuah. Yang kedua, contohnya lagi, jika ada misalnya kita punya teman nih, lah kita juga harus berteman dengan yang baik dong. Gimana sih berteman yang baik itu? Misalnya ada teman kita bilang kayak gini, udah hari ini nggak usah ibadah, toh ibadahnya cuman lewat HP aja, cuman lewat online aja, nggak usah ibadah, kita main game aja. Itu bukan contoh teman yang baik. Tapi walaupun bukan teman yang baik, bukan berarti kita menjauhi, tapi kita harus mengasihi. Mengasihinya dengan cara apa? Menegur misalnya. Mungkin kita bisa memberitahu, kita bisa ikut mengajak bareng, kalau bisa ikut beribadah bersama, walaupun dengan online ya, masih belum boleh bertemu. Selanjutnya kita harus yang kayak tadi, melakukan firman Tuhan kan. Lah, melakukan firman Tuhan itu kita harus menguasai diri kita, penguasaan diri. Menguasai diri kita. Misal kita ada pemikiran untuk berbohong sama orang tua, nggak boleh. Kita harus menguasai diri kita. Kita harus berpikiran yang baik-baik. Nggak boleh berpikiran kayak aku mau berbohong sama orang tua, gini. Nggak boleh dong. Ya, kita harus menguasai diri kita. Kita harus menjaga diri kita agar kita tidak jatuh dalam dosa. Tapi kalau secara tidak sengaja kita melakukan dosa, kita harus apa? Minta ampun sama Tuhan Yesus. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Dan kita harus janji tidak boleh mengulanginya lagi. Ya, misalnya kita nggak sengaja berbohong
ya kita harus jujur sama orang tua kita harusnya. Misal kita berbohong sama orang tua gitu ya, tapi kita juga harus minta ampun sama Tuhan Yesus, dan kita tidak akan berbohong lagi, seperti itu. Dan gimana sih melakukan firman Tuhan? Nah, melakukan firman Tuhan kita memang butuh bantuan. Kita tidak bisa berbuah melalui kekuatan kita sendiri. Kita harus meminta pertolongan Tuhan. Minta sama Tuhan Yesus untuk memberi kita Roh Kudus yang membimbing kita agar kita tetap hidup atau tetap berperilaku baik, kita tetap di jalan Tuhan Yesus yang benar, tidak melakukan dosa. Dan jika kita melakukan itu semua, kita mampu merenungkan firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, tanpa kita sadari, kita sudah bertumbuh. Dan kita pasti menghasilkan buah. Jadi seperti itu adik-adik ya. Kak Sofi harap anak-anak sekolah minggu bisa menghasilkan buahnya, tapi yang baik, nggak boleh yang buruk ya, buah-buah yang baik. Jadi Kak Sofi mau anak-anak sekolah minggu itu punya hati yang sabar, penuh dengan sukacita, saling mengasihi, mampu menguasai diri, lalu melakukan kebaikan, lalu damai sejahtera, kita setia sama Tuhan Yesus. Seperti itu, kita harus melakukan firman Tuhan itu. Oke, jadi itu ya adik-adik, diingat buah-buah roh itu ada 9. Isinya yang itu tadi di mana? Di Galatia 5 pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Nah, berkaitan tentang buah-buah roh, ada satu lagu sekolah minggu tentunya, judulnya Buah-buah Roh. Mungkin ada yang ingat, ada yang lupa, ada yang tahu, ada yang enggak. Lah, lagunya seperti ini. Itu tadi lagu Buah-buah Roh. Udah ingat kan? Ya, udah ingat? Oke. Yang terakhir, Kak Sofi mau memberi tugas pada adik-adik semua. Tugasnya apa?
Kak Sofi minta adik-adik untuk membuat video menyanyikan lagu Buah-buah Roh tadi, ya. Boleh dengan gerakan misalnya kasih sukacita gitu ya, biar menarik ya. Jadi kalau sudah membuat video bisa dikirimkan ke guru sekolah minggunya masing-masing ya. Ditunggu ya videonya. Sekarang Kak Sofi tutup dengan doa. Kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang sudah Kau berikan, dan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini bisa tertanam dalam hati kami, dan kami mau ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah roh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sertai dan pimpin kami selalu ya Tuhan. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah ini, dan kami juga melanjutkan aktivitas kami. Tolong Tuhan sertai kami selalu, jauhkanlah kami dari iblis-iblis yang mau mengganggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Nah, adik udah memberikan ceritakan Kak Sofi. Sekarang saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Sambil persembahan kita akan naikkan satu pujian persembahan kami. Hari demi hari ya Tuhan, dan sampai saat ini kami masih bisa menjalankan ibadah sekolah minggu ya Tuhan, meskipun di rumah, tapi kami percaya Tuhan kalau Engkau selalu beserta dengan kami. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh Kak Sofi, dan kami juga sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Kau pakai persembahan ini ya Tuhan agar bisa berkenan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, ibadah selesai adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sukacita. Sukacita, sukacita. Yeay. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran pasal 20 ayat 12.